But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Human being will be controlled by machines. I never think about that. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. We will build machines that are so much more competent than we are. That are protecting business interests over human concern. Slightest divergence between their goals and our own could destroy us. So why do we have no regulatory oversight? This is insane. It's impossible. I very much disagree with that. Okay. Yeah. That's good. Seorang Albert Einstein dapat merevolusi bagaimana ilmuwan memandang tentang semesta, waktu, dan gravitasi yang mendorong terciptanya begitu banyak penemuan-penemuan baru. Namun bagaimana jika kita dapat menciptakan sebuah mesin yang bisa berpikir 2 kali lebih hebat atau bahkan 10 kali lebih hebat daripada Albert Einstein itu sendiri? Coba bayangkan berapa banyak permasalahan global yang bisa kita selesaikan jika kita dapat menciptakan mesin itu. The London Fire Brigade has just declared a major incident in response to a huge surge in fires across the capital today. Tapi di sisi lain, apakah kita sebagai manusia dengan kecerdasan yang sangat terbatas masih dibutuhkan ketika itu semua terjadi? A widely cited study from 2013 found nearly half of all jobs in the US are in danger of being automated over the next 20 years. Sejak awal diciptakannya istilah kecerdasan buatan, para ilmuwan memiliki sebuah misi untuk menciptakan sebuah mesin yang dapat menyamakan atau bahkan menggantikan kecerdasan manusia. Segala bentuk teknologi yang kita lihat saat ini, itu masih bukanlah mesin yang diinginkan oleh mereka sejak awal istilah ini diciptakan. Mereka ingin sebuah mesin yang dapat mengerjakan pekerjaan kompleks, seperti seorang manusia. Tidak hanya sebuah mesin yang dapat menggerakkan benda, bermain catur, ataupun menerjemahkan bahasa. Namun sebuah mesin yang dapat berpikir untuk manusia dalam menciptakan keuntungan ekonomi, mengatasi permasalahan sosial, penyakit, mengubah genetika seseorang, hingga mengakhiri penuaan dan juga kematian. Kita sebagai manusia selalu percaya dengan adanya keterbatasan. Keterbatasan inilah yang membuat kita memiliki sebuah tujuan untuk menciptakan suatu perkembangan. Namun bagaimana jika di masa depan nanti, atau di waktu yang akan datang, kita sudah tidak lagi memiliki keterbatasan itu? Ray Kurzweil, seorang mantan kepala insinyur Google yang dinilai memiliki 86% ketepatan dalam memprediksi masa depan, mengatakan bahwa kecepatan perkembangan teknologi pada abad ke-21 akan mencapai 1000 kali jauh lebih cepat dibandingkan abad ke-20. Ketika kita membayangkan masa depan, kita tidak bisa melihatnya atas dasar apa yang terjadi 30 tahun yang lalu. Karena di masa depan kita akan melihat sebuah perkembangan teknologi yang jauh lebih cepat dibandingkan 30 tahun yang lalu. Sebuah perubahan besar yang mendisrupsi segala bentuk industri akan terjadi dengan kecepatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pengelola bisnis hotel mengatakan bisnis seperti Airbnb mengancam industri hotel di Indonesia. Ini adalah gambar terbaru di wilayah Gatot Subroto. Teknologi kecerdasan buatan yang kita lihat saat ini itu memang menurut para ilmuwan masih belum sempurna. Tapi sebenarnya mereka sudah dilengkapi oleh sistem deep learning yang meniru cara kerja otak manusia. Dengan sistem ini teknologi sudah bisa dengan sendirinya mempelajari pola atau struktur dari data tertentu untuk mengeksekusi sebuah permasalahan yang jauh lebih kompleks, seperti mengenal wajah, menganalisa suara, mengetahui konten ataupun lagu favorit. Dengan kekuatan proses microchip yang bisa naik hingga 2 kali lipat setiap tahunnya, kini teknologi kita sudah tidak lagi terbatas pada sistem hardware. Yang saat ini dibutuhkan olehnya hanyalah sebuah informasi dan data yang sangat-sangat banyak. Melalui informasi dan data, teknologi akan semakin pintar dalam menganalisa pola atau struktur tentang bagaimana cara kita berperilaku, apa yang membuat kita senang dan sedih, dan apa yang membuat kita sehat dan sakit. Bicara soal data, manakah negara dengan komoditas data yang terbanyak di dunia? Yap, China. Pada tahun 2017, Presiden Xi Jinping memberikan sebuah pernyataan bahwa China akan menjadi pemimpin dunia di bidang kecerdasan buatan pada tahun 2030. Sekarang jika kita pergi ke China, kita akan melihat betapa signifikannya penerapan kecerdasan buatan oleh masyarakatnya dalam kehidupannya sehari-hari. Mulai dari pembelian barang, makanan, peminjaman uang, akses transportasi, kegiatan belajar mengajar, hingga sistem penegakan hukum, semua serba elektronik dan juga digital. Secara global kita juga sudah menyaksikan betapa melekatnya teknologi dalam kehidupan masyarakat atas akibat dari pandemi COVID-19. Seluruh kejadian ini tentu akan semakin memudahkan teknologi untuk mengumpulkan data dan informasi kita. Semakin banyak data yang kita berikan, maka semakin cepat pula untuk teknologi bisa menemukan pola tentang apa itu manusia. Teknologi akan semakin tahu apa yang membuat kita senang dan sedih, apa yang membuat kita sehat dan sakit, apa yang membuat kita kaya dan miskin, hingga apa yang membuat kita tua dan mati.
Kita coba lihat, algoritma sosial media sudah bisa mengetahui konten dan informasi apa yang membuat Anda tertarik. CRISPR-Cas9 sudah bisa menganalisa dan mengubah genetika seseorang yang dipercaya dapat mengatasi masalah keturunan dan menciptakan apa yang disebut superhuman. Mesin AI buatan Google sudah bisa mendiagnosa penyakit kanker jauh lebih cepat dibandingkan dokter. Kita tidak bisa mengelak bahwa kemajuan teknologi telah dan akan menyelesaikan begitu banyak masalah, mau itu di bidang transportasi, komunikasi, kesehatan, ekonomi, atau bahkan krisis iklim yang juga mengancam keberadaan manusia. Namun setiap teknologi yang kita pegang tentu akan selalu menciptakan sebuah pedang yang bermata dua. Kita tidak akan pernah tahu apakah pedang ini akan menusuk musuh kita atau malah balik menusuk diri kita sendiri. Perusahaan-perusahaan besar dan pihak-pihak yang telah diuntungkan oleh teknologi akan terus membeli perusahaan-perusahaan lain di bidang AI dan mempekerjakan para ilmuwan untuk terus mengembangkan teknologi ini. Namun kita tidak pernah tahu apa tujuan mereka dalam mengembangkan teknologi itu sendiri. What information Facebook's collecting, who they're sending it to, and whether they ever asked me in advance my permission to do that in the name of, quote, connecting people around the world. You heard that right. China is deploying robotic weapons along the border with India. Dengan percepatan teknologi yang dilengkapi oleh begitu banyak data, kita pasti akan mencapai tahap di mana teknologi akan menjadi lebih pintar daripada manusia. Mereka akan dengan mudah mengetahui, memanipulasi, dan mengubah pemikiran Anda, emosi Anda, tindakan Anda, hingga genetika Anda. Pertanyaannya adalah, apakah teknologi ini dengan kemampuan kecerdasan yang melampaui batas manusia dapat menunjukkan nilai moral yang mengedepankan kepentingan bersama? Bagaimana jika mereka berhasil dalam menemukan sebuah solusi atas permasalahan tertentu, namun gagal dalam mengidentifikasi risiko yang lebih tinggi dan memilih untuk mementingkan satu pihak tertentu saja? Those who control the data control the future not just of humanity, but the future of life itself. Akankah kesenjangan ekonomi, peningkatan pengangguran, masyarakat yang dikontrol secara otoriter, peperangan yang jauh lebih ganas, atau bahkan potensi kepunahan manusia itu sendiri bakal terjadi? Kita tentu tidak akan bisa menghentikan teknologi yang telah menyelesaikan begitu banyak permasalahan manusia. Namun kita juga tidak boleh lupa untuk berdiskusi tentang resiko apa saja yang harus kita hadapi. The risk is that somebody figures out how to crack the first challenge without also having cracked the additional challenge of ensuring perfect safety. Jangan sampai kita menjadi korban dari teknologi itu sendiri. We should work out the solution to the control problem in advance so that we have it available by the time it is needed.